sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini adalah malam yang sangat spesial karena Tuhan kita baik, ya. Kita ada di hari ke-24 di tahun 2021 ini, dan di tahun baru ini orang sudah melihat beberapa musibah terjadi, ya, saudara, di berbagai tempat di daerah di Indonesia khususnya, dan Sulawesi Utara, lebih khusus di daerah Manado dan seputarnya. Tetapi saudara, kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Orang dipagari, orang dibentengi, sehingga saudara orang masih boleh sehat, ya. Tidak ada virus bagi orang, ya, karena Tuhan selalu menjadi pagar untuk orang semua. Puji Tuhan, ya. Saudara, bagian firman Allah yang sedang kita pelajari dari setiap minggu malam itu adalah tentang iman yang spektakuler, ya, saudara. Dan iman yang spektakuler itu, atau iman yang menarik perhatian, itu adalah dicatat dalam Ibrani 11 dari beberapa banyak orang figur di sana. Dan yang terakhir yang orang sedang pelajari itu adalah pada ayatnya yang ke-32 dan 33. Bagaimana saudara iman yang dimiliki oleh para nabi. Nah, dalam perjanjian lama itu ada banyak sekali nabi yang terdapat di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, tidak semua nabi yang ada dalam perjanjian lama yang namanya tersurat di dalam Ibrani 11, ya. Kenapa? Karena sekalipun disebut para nabi, itu ada clue yang diberi oleh penulis Ibrani, yang mana yang dimaksud dengan para nabi itu, yaitu saudara, mereka yang ayat 33, mereka yang telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mereka itulah yang punya iman yang spektakuler. Mereka yang telah mengamalkan kebenaran, mereka itulah yang punya iman yang spektakuler. Dan mereka yang telah memperoleh apa yang dijanjikan, ya. Minggu kemarin orang dengar hal itu. Nah, malam ini saudara, saya mau maju, ya, di dalam bagian akhir dari ayat 33 tentang clue, ya, saudara, dari penulis Ibrani tentang para nabi yang dimasukkan di dalam catatan iman yang spektakuler ini. Ayat 33 bagian akhir, saudara. Mari kita lihat dalam bagian akhir dari ayat 33, yaitu para nabi yang menutup mulut singa-singa, ya, saudara. Para nabi yang menutup mulut singa-singa. Nah, saudara, saya mau saudara tolong lihat ini, karena apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, yang dicatatkan dalam perjanjian lama, itu menjadi gambaran tentang apa yang orang akan alami di akhir zaman, ya, di dalam zaman di mana orang hidup. Jadi saudara, semua catatan dalam perjanjian lama yang ada 39 buku dalam perjanjian lama itu, saudara, adalah satu bayangan tentang apa yang akan terjadi di zaman perjanjian baru. Orang yang hidup hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, ya. Adalah zaman, saudara, di mana orang ada bersama dengan Tuhan di dalam zaman roh. Ini yang orang sedang hidupi, saudara. Dan ternyata semua yang orang hadapi
di zaman ini itu sudah dicatat dalam perjanjian lama. Ya. Itu sebabnya saudara, ketika saudara membaca Ibrani 11, saudara jangan berpikir bahwa itu sudah terjadi dan itu tidak perlu terjadi kembali. Justru saudara, orang perlu untuk saudara mempelajari, memperhatikan dengan teliti, dengan cermat, supaya orang boleh terapkan itu dalam orang kehidupan. Ya. Nah, saudara sekarang perhatikan di sini bahwa orang yang punya iman yang seperti iman yang dimiliki oleh para nabi itu adalah mereka yang mampu menutup mulut singa-singa. Sekarang pertanyaan, apakah orang perlu untuk menutup mulut singa-singa? Ya. Kalau begitu saudara, yang dimaksud dengan singa-singa itu singa-singa yang mana? Karena kalau kita bicara singa, saudara, itu kita bicara tentang makhluk, tentang binatang yang masuk pada spesies kucing. Cuma dia bertubuh besar, dia satu bangsa dengan macan tutul, satu bangsa dengan hal-hal yang atau kucing besar ini. Ya. Nah, singa saudara adalah binatang buas yang saya dapat dalam catatan Alkitab, bukan dapat dalam catatan buku yang ada di mana-mana sekarang ini, bahwa ternyata saudara, singa itu adalah makhluk binatang yang dia tidak akan berbaring sebelum dia dapat mangsa. Itu singa. Dia akan mengendap di semak-semak, mengintai mangsanya, saudara, dan dia biasanya menunggu mangsa itu cukup dekat, karena saudara, energi yang ada dalam tubuh singa itu, saudara, itu cepat melemah, ya. Sebab itu saudara, dia membutuhkan saudara jarak yang tidak terlalu jauh, paling tidak saudara ada 30-an meter dari mangsa, maka dia akan melompat saudara dengan sekali terkam, maka mangsa itu akan takluk, ya. Dan ketika dia sudah dapat mangsa, baru dia boleh berbaring. Itu catatan Alkitab. Kalau sudah dia berbaring, jangan coba-coba kasih bangun, ya. Itu sih. Jadi saudara, saya lihat catatan ini, saya sangat tertarik, saudara, ya. Tetapi saudara, singa yang dimaksud dalam Ibrani 11 ayat 33 bagian akhir itu bukan singa yang seperti saya bicarakan tadi, bukan, ya. Orang tidak perlu. Sekarang saudara, singa ini populasinya di dunia, saudara, setelah saya coba search tadi, ya, itu ternyata saudara sudah sangat sedikit, ya. Sehingga saudara diminta untuk manusia menjaga agar singa ini boleh tetap bertahan hidup. Karena saudara, usia daripada singa ini, saudara, itu cuma nyana sampai 30 tahun, ya, dia sudah harus mati, ya. Saudara, cuma yang ada yang paling tinggi yang dirawat, saudara, itu yang dipelihara itu 24 tahun, ya. Rata-rata singa kalau di alam bebas, saudara, dia bisa mencapai sampai 15 tahun, ya, dia mesti mati. Nah, sekarang saudara, dari tingkat populasi ini, maka singa itu saudara diminta untuk dijaga, dipelihara, ya. Jadi bukan singa ini yang dimaksudkan oleh Ibrani 11, ya. Saudara, kenapa saudara? Walaupun singa-singa seperti ini, saudara, itu pernah ditaklukkan oleh Simpson, oleh Daud, ya, itu juga pernah saudara menaklukkan singa, dan saudara Daniel, ya, itu yang pernah menaklukkan singa. Kalau saudara Simpson dia boleh robek mulut singa, sama dengan Daud dia
bersaksi kepada Saul bahwa kita biasa menggembalakan kambing domba milik orang tua, dan ketika ada singa, ada beruang yang ingin menerkam salah satu dari kawanan kambing domba yang saya gembalai, maka saya akan cepat menangani dan membunuh, membinasakan singa-singa atau beruang-beruang tersebut. Saudara, saya bisa bayangkan luar biasa Daud yang Alkitab bilang badannya kecil, ternyata saudara sampai binatang buas yang besar semacam beruang dia boleh taklukkan. Itu dahsyat Nah, saudara, sekarang yang saya mau saudara lihat singa yang dimaksud dalam Ibrani 11 itu adalah gambaran daripada musuh kita. Saya ulangi singa yang dicatat dalam Ibrani 11 itu adalah gambaran daripada musuh-musuh kita. Nah, kita saudara sebagai orang benar itu harus mampu untuk menutup mulut singa-singa. Saya mau saudara coba lihat sebentar satu ayat dalam Mazmur pasal 7. Mari coba orang buka Mazmur pasal 7. Di sana saudara perhatikan pada ayatnya yang kedua mulai, ayat yang kedua mulai. Ayat yang kedua itu bukan tanda merah kalau di handphone, tetapi saudara itu dalam tanda kurung, karena kalau tanda cuma ayat tanda merah, catatan huruf angka merah itu adalah sudah langsung pada ayat 3 mestinya. Kalau ayat 2 yang saya maksud itu yang dalam kurung 7 ayat 2, mulai ayat 2 dan ayat 3. Ayat orang baca sama-sama 2, 3. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ternyata saudara, Daud menggambarkan dalam Mazmur musuh-musuhnya itu seperti singa yang siap untuk menerkam. Sampai dia berdoa dalam pasal 7, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku. Nah, saudara lihat sekarang, ternyata saudara yang dimaksud kita harus menutup mulut singa-singa itu adalah musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Daud gambarkan di sini saudara, yaitu orang-orang yang mengejar dia, orang-orang saudara yang saudara coba untuk menerkam dia. Ini yang digambarkan oleh Daud sebagai musuh-musuh yang saudara seibarat singa yang siap untuk menerkam. Kita kadang-kala terpancing dengan musuh-musuh yang seperti ini, sehingga saudara, orang bukan lawan dengan iman, bukan lawan dengan berbuat sebagaimana kebenaran firman, tapi orang bertindak melawan dengan kekuatan. Orang berpikir, orang boleh mampu, orang mampu kalahkan dia, orang mampu untuk menutup mulutnya, dengan tangan kita, saudara. Tapi kita lihat di sini, saudara, bahwa ternyata bukan begitu, saudara, yang dimaksud, Mari kita coba bandingkan sebentar tentang mulut singa ini, musuh kita ini. 1 Petrus 5, ayat yang pasti saudara langsung tahu ayatnya. Kalau saya bilang 1 Petrus pasal 5, itu saudara pasti langsung tahu ayat 8. Dia berkata begini, ayat 8 1 Petrus pasal 5. Ayat 8 1 Petrus 5, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah,
Artinya begini, kalau kita baca ayat 8 dari pasal 5 Petrus yang pertama, ternyata tidak semua orang itu bisa ditelan oleh iblis, ya. Atau tidak semua orang bisa dikalahkan oleh iblis. Karena Alkitab bicara di sini, dia berjalan keliling seperti singa dengan mengeluarkan auman, dan dia mencari orang yang dapat ditelan. Berarti saudara, pengecualian kita orang beriman, orang yang percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang benar, itu saudara tidak dapat ditelan oleh musuh yang namanya singa ini. Yang bisa untuk menelan kita. Kenapa saudara? Karena orang benar. Orang benar itu adalah orang yang hidup oleh iman. Amin. Ya, orang benar itu hidup oleh iman. Manusia umumnya hidup oleh makanan. Atau ada manusia yang hidup tanpa makan? Semua manusia tidak ada makanan mati. Jadi saudara, dia hidup oleh makanan. Cuma saya selalu bilang, hidup oleh makanan bukan hidup untuk makan, gitu, ya. So kalau hidup untuk makan, saudara, itu babi, gitu, ya. Saudara, yang dia hidup, saudara, cuma for makan, ya. Itu sebabnya selesai dia makan, dia dimakan, ya. Nah, itu babi, saudara. Tapi orang manusia, saudara, bukan hidup untuk makan. Orang hidup oleh makan. Orang benar demikian. Dia hidup oleh iman, ya. Tetapi saudara, ketika dia hidup karena iman, dia harus hidup untuk Yesus, bukan untuk iman, ya. So, kalau saudara hidup untuk iman, orang sudah mau ngapa-ngapain. Orang tinggal di gereja, saudara, hari-hari orang baca Alkitab dan tidak bikin buat apa-apa. Saudara, jadi bukan hidup untuk iman, tapi hidup oleh iman. Tapi kita hidup untuk Yesus, ya. Sehingga apapun yang kita buat, semua bagi Yesus, ya. Karena orang hidup untuk Yesus. Nah, sekarang saudara, kita lihat sebentar, kita maju, saudara, ya. Ternyata saudara, mulut-mulut singa yang harus kita tutup, ya, dalam pasal 11 Ibrani tadi, saudara, pada ayatnya yang ke-33 itu, ya, mulut singa, saudara, yang orang harus tutup itu adalah, saudara, musuh kita. Sekarang mari kita belajar lebih banyak, lebih jauh, saudara, ya. Siapa musuh kita? Ya, kita buka 1 Samuel 17. Saya ingin saudara lihat satu catatan dalam pasal 17 Samuel yang pertama. 1 Samuel pasal 17, dan saudara langsung saja pada ayat yang ke-36. Ini adalah kesaksian daripada Daud terhadap Saul. Dia sedang bersaksi, ya, Daud sedang bersaksi bagaimana dia biasa, saudara, menggembalakan kambing domba, dan tiba-tiba ada datang singa atau datang beruang, ya, yang akan menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka ayat 35, dia mengejar, dia menghajar, dia melepaskan domba itu dari mulutnya. Luar biasa Daud, ya. Saya baca cerita pasal 17 1 Samuel. Wow, dahsyat, kecil tapi luar biasa, saudara, ya. Dia tidak takut terhadap singa, dia bahkan mengejar dan dia hajar dan dia lepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika singa itu berdiri menyerang Daud, maka dia tangkap janggutnya dan dia hajar dan membunuh. Nah, ayat 36, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersurat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencoba
daripada Allah yang hidup. Ayat 37. 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ternyata saudara, singa yang harus kita tutup mulutnya itu adalah musuh-musuh kita yang suka mencemooh Tuhan. Ya, yang suka mencemooh Tuhan. Ya, ini yang Torah harus tutup, saudara. Saya salut terhadap hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang saudara berani tampil di media sosial untuk saudara menutup mulut singa, ya, dari orang-orang yang mencemooh Tuhan, seperti Yahya Walone. Sekali bicara Yahya Walone karena dia orang Bitung, ya saudara, dan dia bilang dia mantan pendeta, sekalipun kita tidak pernah tahu kalau dia pernah jadi pendeta, ya, karena dia berusia kurang lebih sama dengan saya, ya, sehingga saudara waktu saya dengar dia punya nama, lihat orangnya, ya saya bisa masih boleh ingat saudara tentang orang itu, ya. Tapi saudara sekarang dia berkeluar bahwa dia mantan pendeta dan ternyata itu pendeta-pendeta itu cuma cari doi katanya, ya saudara, dan dia bilang Alkitab itu tidak benar karena Alkitab itu sudah palsu dan seterusnya, saudara. Sehingga saudara timbul orang-orang yang seperti Mel Atok, Sepasori, Esar Soru dan sebagainya. Nah, mereka tampil saudara dan langsung saudara debat untuk menutup mulut-mulut singa itu. Tapi saya mau bicara sesuatu. Kita bukan mau menutup mulut singa dengan cara kita debat, tidak. Ya, saya akan bicara di sini saudara bagaimana orang menutup mulut-mulut singa-singa itu. Ya, orang-orang yang suka mencemooh Tuhan. Ya, kenapa? Karena saudara dengar saya, cemooh daripada orang-orang terhadap Tuhan itu sangat berpengaruh kepada orang hati dan orang pemikiran. Ya, saudara, saya ulangi ya, cemoohan daripada orang-orang terhadap orang Tuhan, orang Alkitab itu berdampak, berpengaruh kepada orang hati dan orang pemikiran. Ya, saya baca saudara gregetan, ya. Rasa-rasanya saudara kalau dia ada di sini, saudara kita mau pergi, mari orang bicara, ya, coba orang bahas. Tetapi saudara kalau di media sosial, saudara, saya rasa itu sebetulnya bukan satu ranah, ya, di mana orang bisa untuk berdebat, ya. Kenapa saudara? Karena itu searah, ya. Kita tidak langsung tatap muka berhadapan saudara, tapi kita hanya menjawab apa yang merupakan pertanyaan kemarin, ya, atau video-video yang lemah yang lain. Maka saudara, itu buat saya searah, itu searah, sehingga tidak dari dua arah yang saling berhadapan, ya. Nah, kita perlu saudara untuk baik, saya berkata baik, ya, orang-orang yang seperti saudara yang berani tampil untuk menutup mulut-mulut musuh yang suka mencemooh. Tapi saya mau ajar sesuatu kepada saudara, bagaimana orang bisa menjadi orang yang menutup mulut-mulut singa, ya. Dan Alkitab bilang orang yang bisa menutup mulut singa-singa itu adalah orang yang punya iman. Nah, sekarang saudara, kita lihat di sini, ya, bagaimana cara kita bisa menutup
mulut-mulut singa itu. Orang-orang yang suka mencemooh. Sekarang saudara Daud sedang berhadapan dengan Goliat. Siapa Goliat? Orang Filistin. Siapa dia? Orang yang menjadi musuh daripada tentara Israel. Ya. Oleh karena saudara, Goliat yang memimpin pasukan Filistin, saudara, dan dia mulai saudara mengolok-olok, ya, bahkan dia saudara menjatuhkan nilai daripada Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Ini yang merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh Daud, sehingga dia bilang kepada Saul, dia minta izin kita juga yang tampil mengadai itu Goliat. Ya, waktu Saul tanya, nama siapa? Kita anak Isai, kita kakak adalah tentara daripada Saul. Ya, dia pun bilang begini, aduh, Nana biasa cuma dengan domba, dengan kambing, sementara Goliat itu selain badannya besar, tapi dia adalah prajurit yang biasa berperang. Nana tidak mungkin kalahkan Goliat. Maka Daud cerita, sementara dia gembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu, tiba-tiba datang beruang, datang singa dan coba merekam salah satu domba. Maka saya berkejar dia, saya hantam dia, saya lepaskan domba dari mulutnya, dan ketika dia berhadapan dengan saya langsung pegang jangkutnya dan saya membunuh dia. Wah. Saul sementara berpikir, Daud langsung tambah, maka sebagaimana salah satu binatang yang saya bunuh itu, begitu juga Goliat saya akan kalahkan. Maka Saul bilang, kalau begitu pergilah, Tuhan menyertai. Ya, dalam konsep berpikir Saul, mana bisa? Ya, maka ketika Daud mau jalan, Saul bilang, tunggu. Dia masuk ke kamarnya, dia ambil baju perangnya, dia bawa kepada Daud. Nana pakai ini baju perang, supaya ketika mereka lempar dengan tombak tidak akan kena. Kenapa? Karena baju silah ini dia bisa menangkis tombak itu dan sebagainya. Maka Daud yang tidak mau menjatuhkan menyinggung perasaan daripada rajanya, dia coba pakai bajunya Saul. Saudara bisa bayangkan, Saul besar, lebih tinggi sebahu dari rata-rata orang Israel. Daud pendek, kau pakai itu orang besar pakai baju. Saudara, waktu dia pakai, saudara, memang hampir tertutup dari kaki semua, saudara. Ya, berat bajunya. Maka waktu Daud mau berjalan, dia tidak bisa. Dia bilang, bagaimana kita bisa berperang kalau kita sendiri mau bergerak tidak bisa. Dia bilang, kita pakai seadanya. Tidak usah pakai ini baju silah, tidak usah pakai ini kelengkapan baju perang. Saul bilang, kok bagaimana caranya anak bisa kalahkan? Nah, saudara, Daud datang kepada Goliat. Dia bilang apa Pak Goliat? Nana datang dengan tombak, Nana datang dengan lebih, kita datang dengan nama Tuhan. Dia bagi alih-alih, saudara. Ya, dia waktu lempar satu batu saja, saudara, dari 5 batu yang dia ambil dari kali, satu batu langsung kena di pelipis Goliat lemah. Saudara, tolong lihat sesuatu. Daud coba untuk menutup mulut singa. Kenapa? Karena mulut singa ini, Goliat yang mencemooh Tuhan, itu berpengaruh pada orang Israel. Perhatikan ayat 32. Ya, saudara, ayat 32 dalam 1 Samuel 17. Saya mau saudara lihat di sana, ya. Ayat 32. Ayo, tolong sama-sama baca. 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan
orang Filistin itu. Dia bilang kepada Saul, ngana petugas tentramkan hati rakyat. Karena kalau saudara baca di atas, mereka semua ketakutan. Mereka bahkan saudara coba-coba saudara untuk melarikan diri dari hadapan Goliat. Kenapa? Karena Goliat bukan hanya besar badannya, mulutnya juga besar. Ya, di Bakuar dia bicara saudara, wow, memang menyakitkan hati saudara, menyesakkan dada, bikin panas telinga. Ini yang terjadi saudara. Dan saudara lihat, waktu Goliat bicara, semua orang gemetar, semua orang jadi tawar hati. Saudara, dengar saya. Sekarang ini tidak ada Goliat secara fisik, tetapi roh Goliat sedang hidup pada hari ini. Ya, iblis sedang menggunakan roh Goliat untuk menjadikan orang-orang yang hidup di zaman ini jadi tawar hati, jadi bingung, tidak punya tujuan, tidak punya pegangan. Ini yang terjadi saudara. Ya. Munculnya corona, virus corona saudara. Saya bicara begini karena ini virus ini belum selesai, ya, masih ada, bahkan bertambah-tambah. Ketika saudara direpit, ternyata tambah jumlah pengidap penyakit virus corona ini. Sehingga saudara dalam kondisi begini timbul bencana banjir, bencana longsor, ya, bencana gempa bumi, bencana gunung meletus, dan seterusnya. Ini saudara membuat akhirnya orang jadi bingung, mulai tawar hati, mulai berpikir bagaimana. Saudara bisa bayangkan coba, virus corona muncul, yang ditutup gereja, yang ditutup tanpa ibadah, pasar yang ditutup, saudara. Orang berdesak-desak. Bahkan saya sendiri dengar orang-orang yang biasa di pasar hari-hari karena orang jual, orang bilang penjual rata-rata yang tidak pakai masker. Ya, penjual di pasar rata-rata yang tidak pakai masker. Baru mereka yang datang membeli saudara tidak ada jarak. Sampai berdesak-desak. Sudah orang banyak, motor lagi masuk saudara. Akhirnya saudara lihat seperti tidak ada nak di pasar. Atau bagaimana? Sebenarnya biasa di pasar begitu, ya. Itu kondisinya. Nah, saya mau bilang saudara, kenapa pasar sudah ditutup, gereja ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, dibatasi. Mau bikin kegiatan ibadah sekarang saudara di rumah, dari rumah ke rumah, pikir dulu orang. Kenapa saudara? Jangan-jangan nanti dorang akan cegah, dorang akan datang larang, dorang akan datang marah dan sebagainya. Nah, saudara tolong perhatikan ini sesuatu. Saya lihat saudara bahwa sama Goliat saudara mulai mengeluarkan aumannya, mengeluarkan suaranya, mulai memperdengarkan saudara kata-kata yang membuat seluruh Israel, jangankan rakyat, tentara-tentara yang dimiliki oleh Saul, bahkan Saul sendiri gemetar berhadapan dengan Goliat. Sampai Saul bilang, siapa yang boleh kasih kalah Goliat, kita kasih kita punya anak jadi istrinya. Wow, ya, dia sama dia ada buka sayembara. Udah, kenapa? Karena ketakutan. Kenapa saudara? Karena kecemasan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ternyata saudara kondisi yang ada pada zaman ini seperti itu. Sementara virus berjalan, maka para dokter-dokter dunia, saudara, mereka mulai coba untuk cari solusi. Maka dapatlah solusinya, ada vaksin.
untuk saudara kasih masuk orang ke tubuh supaya orang jadi kebal terhadap virus itu, ya, sehingga tidak akan lagi kena orang virus corona kalau orang dapat vaksin. Nah, sekarang sementara didistribusi vaksin itu, ya, ke seluruh dunia. Indonesia sudah presiden, sudah para menteri, ya, bahkan saudara artis-artis dan sebagainya, dokter-dokter, mereka sementara divaksin. Muncul di media sosial, muncul berbagai tanggapan, jangan mau divaksin, ya, karena vaksin itu antikristus, karena vaksin itu ada kimia yang membuat orang mati. Saya punya ipar buka video dapat kiriman dari mana, ya, dia bilang, lihat, kenapa di Cina setelah pasang itu kasih masuk ke vaksin, jadi apa? DP muka bagaimana? Kita bilang sekarang oke, nggak usah jauh-jauh di Cina, mata orang Indonesia. Jokowi itu orang presiden. Sekarang siapa yang mau bunuh Jokowi? Orang yang disukai sekarang oleh hampir kebanyakan rakyat Indonesia menyukai Jokowi. Kenapa? Oleh karena saudara sepekerjanya yang membuat saudara manusia yang ada di Indonesia mencintai Jokowi. Walaupun memang ada musuhnya, walaupun memang ada lawan politiknya, tetapi rata-rata saudara orang suka dia. Itu sebabnya ketika masuk periode kedua dia tetap terpilih jadi presiden. Kenapa? Karena orang suka dia. Sekarang siapa yang membunuh dia? Ya, maka otomatis saudara ada dokter-dokter spesial di pinggir pribadi daripada Jokowi, sehingga saudara vaksin yang akan disuntik kepada Jokowi itu mesti diperiksa lebih dulu. Apa kandungannya, seperti apa, kira-kira itu dia berdampak apa, efeknya apa, itu diperiksa. Nyala langsung saudara, mana tuh vaksin, dari mana dia, ada kemas, ada segel, oh sudah kasih itu. Nyata saudara, itu dokter mesti ambil dulu sini, tolong periksa dulu, ada kandungan apa di sini. Ya, sama dengan orang kalau tukang masak, kita kaget saudara, ya, dengan mereka yang biasa masak, dorang makan, dorang boleh bilang bumbu apa semua itu. Oh, ini ada rica Jawa, ada ini. Kita mati begini. Dari mana dia bisa bedakan dari makanan itu bumbu-bumbu yang ada di dalam? Tapi saudara, orang-orang yang biasa memasak, ternyata dorang dia, apalagi pendeta masak, dia bisa bicara secara detail bumbu apa yang terlebih, bumbu apa yang tak kurang kalau dia makan makanan. Kalau kita cuma rasa sedap, dia tidak sedap. Cuma itu sedap. Apa yang bikin dia sedap kita tidak tahu, apa yang bikin dia sedap kita tidak tahu. Yang cuma kita tahu saudara sedap, dia sedap. Ya. Kalau kita sedap makan banyak, nyala sedap cukup satu kali. Ya. Jadi kita minta mau bilang apa? Ini kurang bumbu ini, coba tambah bumbu ini. Kalau garam, asin, manis kita boleh bedakan. Tapi soal bumbu di sana ada DP daun bawang, bawang putih, bawang merah, goraka, semua saudara kita tidak bisa tahu itu semua. Ya, DP perbedaan, DP takaran, DP jumlah kita tidak tahu. Tetapi saudara, orang yang tukang masak tahu. Sama dengan saudara dokter-dokter itu, ketika mereka periksa obat, mereka akan tahu, oh ini kandungannya ini kandungannya ini ada DP efek, ini ada DP racun, ini ada DP segala macam saudara. Kalau Jokowi sudah divaksin, masa orang takut? Ya, saudara, ibaratnya tidak bakal mati lah. Ya, itu DP cerita itu sudah, bakal tidak mati lah, sudah. Ya, jadi bersyukurlah ketika vaksin itu tiba saudara, orang berarti so ada sedikit lega untuk menghadapi hari-hari yang ada virus corona. Ya, kenapa? Karena so ada vaksin. Ya, sehingga walaupun orang baru sekali orang corona, orang aman. Kenapa? Karena senyata mungkin mau jangkit kalau sudah divaksin. Ya, saudara, kira-kira seperti itu saudara. Jadi sekarang
lihat, ternyata musuh itu, singa-singa itu adalah musuh-musuh yang membuat saudara orang menjadi tawar hati. Sebab itu Daud bicara kepada Saul, tolong bilang ke masyarakat, jangan ada seorang yang menjadi tawar hati karena dia. Nah, artinya begini saudara, ternyata untuk menutup mulut singa, orang jaga orang hati, jangan sampai orang jadi tawar hati. Ya, karena orang kalau tawar hati saudara panas mana? Waktu Israel itu keluar dari Mesir, dan mereka ada di hadapan Laut Kosor, Laut Teberau, ya, tiba-tiba Mesir kejar. Wah, saudara, mereka ketika sadar ada musuh di belakang, mereka datang kepada Musa dan bilang, Musa, ngapain anda bawa kita di sini? Orang semua mati di sini. Lebih baik orang ada di Mesir. Makan sedap. Kalau orang mati, orang boleh dikubur dengan aman, dengan baik. Tapi ini mau bagaimana? Oh, dorang jadi tawar hati. Maka saudara, dorang mulai berpikir lebih baik orang balik Mesir. Ya. Ada berapa kali Israel tawar hati di padang belantara? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ya, saudara, waktu saya di sana, saya sampai di daerah itu, saudara, Musa turun dari Gunung Sinai, maka rakyat Israel bilang kepada Harun, bikin lembu, bikin Allah, kotor sembah, karena dia Musa mati. Sementara orang mesti belajar untuk menyembah Allah yang orang bisa lihat. Maka saudara, Harun bilang ke Musa ketika Musa tanya, siapa ini? Dia bilang, dorang cuma kasih emas, kok kita lembur, maka muncullah ini. Ini tuh Allah. Ya, saudara, marah sekali Musa, saudara. Ya. Jadi saudara lihat, tawar hati itu membuat orang tidak ada semangat. Ketika memasuk tanah Kanaan, Yosua mengambil alih kepemimpinan, Musa sudah mati. Ya. Kenapa Yosua yang harus ambil alih? Karena Yosua adalah orang yang pertama kali mengintai tanah Kanaan bersama dengan 11 orang yang lain. Tetapi saudara, dari 12 orang cuma Yosua dengan Kaleb yang bertahan untuk berkata bahwa betul di Kanaan ada bangsa raksasa, betul di Kanaan ada kota yang berkubu, betul di Kanaan ada segala macam yang sebagaimana disampaikan oleh 10 orang itu. Tetapi ada Tuhan yang bersama kita. Jadi saudara lihat, tawar hati ini membuat orang tidak ada daya. Saudara, bahaya kalau orang hidup di zaman ini kalau orang tawar hati. Sampai mau bergereja sudah mau berdoa sudah mau bikin apa ya? Kenapa so virus, kenapa so bencana, so banjir, so longsor, so semua. Orang mulai tawar hati, orang mulai malas, saudara, nyala dari gereja dan semua. Orang tidak berdoa, orang tidak menyembah. Saya mau bilang kepada saudara, menutup mulut singa adalah orang pagani, orang hati. Untuk orang jangan jadi tawar di hadapan Allah. Ya, walaupun ada musuh yang berperang, tapi kalau hati kita tenang, kita tidak akan pusing. Ya, saya selalu kalau dari masalah begini, saudara, kita tak ingat sekali itu dulu kita ke tuan rumah. Orang dulu tinggal di satu keluarga, orang keluarga saudara numpang di satu keluarga anak Tuhan. Ya, orang satu rumah cuma beda sampiran, saudara. Biasanya kerupa di waktu kami di Kartini, saudara, itu rumah cuma dipisah oleh lemari, saudara. Ya, orang di sebelah, orang di sebelah. Nah, saudara yang punya rumah, tuan rumah itu saudara kepala perdagangan Manado dulu, ya, di 14 Februari kantornya. DP istri cuma ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaan. Tapi saudara, kalau DP suami pergi kerja, ya nggak lama DP istri semua pasien, semua kemana, minta. Tapi sebelum DP suami pulang, DP istri pulang lebih dulu, saudara, kau ganti dasar, kau kasih bahana bagi muka.
seolah-olah dia tidak pernah keluar rumah. Sebab kita transaksinya sudah kemarin nih perempuan satu ini ya dia lagi bekerja, dia pasti minta gimana, mungkin dia lupa keluarga, mungkin kemana. Maka kalau dia lagi sebelum pulang, dia pulang lebih dulu, saudara ganti dasar, langsung bikin acak dari rambut, kau kasih baharan di lengan, di muka, saudara, seolah-olah dia terlalu sibuk hari itu. Ya, kau kalau DP suami mulai batgol, dia mulai kau nana kira sedang piara ini berapa anak, mana kira mulai saudara, akhirnya mulai bakal. Ketika bakal saudara, ribut sekali saudara, ya. Saya anak-anak waktu itu saudara, saya SD, ya. Saya dengar mereka berteriak, mereka mulai bertengkar. Tapi saudara, ini suami ini anak Tuhan luar biasa. Dia jaga DPR, saudara, dan dia tetap menyanyi dia puji Tuhan terus, dia bersyukur terus pada Tuhan. Tapi bukan menyanyi, ya. Saudara, dari Torah biasanya kalau menyanyi baterek sudah, ya. Kalau menyanyi itu begini, bertobatlah dan balik pada Bapa, maka lebih benar, ya. Dia ingat saudara, dia memuji Allah, dia jangan menyinggung istrinya yang sedang marah-marah, dia memuji Allah. Lama-lama saudara itu istri dari volume 120, tiba-tiba dia turun volumenya, tiba-tiba dia turun terus saudara. Tahu-tahu sudah hilang tuh suara sudah kemarin kaki sudue. Benar ini kesaksian sudah. Tiba-tiba sudue orang dua. Satu suara 3, satu suara 2. Ini ada suara 1. 2. Kita lemati luar biasa. Ya, mungkin itu istilah di mana-mana boleh sadar. Kita di kemarin spontan. Maka saudara dia turun nadanya karena suaminya adalah Dewi. Suami cuma tetap memuji Allah, mengucap syukur, ya. Maka dia langsung tiba-tiba orang di tetangga, orang langsung tertawa. Kau main kan? Ada bakal lain. Kaki sebenarnya 2 orang. Bukan main saudara, ya. Itu kesaksian luar biasa, ya. Kita tahu orang masih hidup atau somatis kan, ya. Ini keluarga ini. Saudara, tapi terakhir kami sama-sama di Pandua. Dan dari Padua kami ke Bitung, dan tahun 75 tahun di Bitung sampai hari ini baru di Bitung. Jadi orang sudah tidak ada hubungan dengan keluarga itu, sehingga sudah tahu apakah masih hidup atau sudah mati, minta, ya saudara. Tetapi yang saya mau saudara dengar, tolong jaga hati. Dan sekalipun ada banyak awan singa, ada banyak orang yang seperti singa di sebelah menyebelah dari orang hidup. Tolong bagai terhadap, sekalipun mereka mencemooh, tolong jaga terhadap, jangan tawar. Amin saudara, ya, jaga hati kita. Haleluya, saudara. Saya tutup dengan satu ayat lagi saudara. Yeremia pasal 50. Yeremia pasal 50. Ya, mari tolong lihat di sana pada ayatnya yang ke-17. Yeremia 50 ayat 17. Sama-sama kalau baca. Yeremia 50 ayat 17. 2, 3. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang. Yang saya menarik dari ayat ini apa? Bagaimana sifat singa, musuh kita itu. Yang pertama suka mencemooh, yang kedua apa saudara? Suka mencerai-berai. Artinya musuh kita yang adalah singa itu, dorang tidak mau ada persatuan. Jadi ketika ada serangan untuk orang satu rumah tangga, suami istri, anak-anak, ya, untuk orang bakal lain tercerai-berai, itu berarti musuh orang singa. Karena singa adalah makhluk yang suka mencerai-berai. Bayangkan saudara
domba atau kelinci atau binatang-binatang mangsa yang lain yang sedang saudara ada dalam satu kawanan, ketika lihat singa, dorang lari, nyak mau tahu taman. Kocar kaki, saudara. Kenapa? Karena singa. Sama saudara lihat, Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Dan saudara, musuh kita adalah mereka yang suka mencerai-beraikan, mereka yang tidak mau orang tetap bersatu. Nah, bagaimana cara mengatasi singa-singa itu, menutup mulut singa-singa itu? Biar orang berusaha mencerai-beraikan orang hidup, orang tetap bersatu di hadapan Tuhan. Ya, itu maksudnya saudara. Jadi mari saudara, orang sama-sama malam hari ini saudara, orang mau belajar untuk jaga hati agar orang tidak tawar, jaga hati agar kasih tetap hidup, dan orang tetap bersatu di hadapan Tuhan. Ya, ini yang orang harus hadapi saudara. Sebab itu di tahun 2021 ini, mulai bulan depan, ya, orang akan tambah giat pelayanan, ya, akan ada pendalaman Alkitab, ya, saudara tolong datang setiap Jumat malam, karena saya akan ajar tentang tabernakel surga yang akan dikaitkan dengan tabernakel Musa. Baru saudara dibawa kepada eskatologi, ya, karena tabernakel surga saudara itu akan banyak berbicara menyinggung tentang akhir zaman, ya. Jadi tolong setiap hari Jumat mulai bulan Februari orang akan ada pendalaman Alkitab di sini, dan setiap akhir bulan orang ada doa malam suntuk, ya saudara. Jadi tolong orang sama-sama mau bersatu, ya. Kenapa saudara? Karena kalau orang tidak kuat dengan firman, orang tidak akan pernah mampu menutup mulut singa-singa, ya. Hanya orang yang punya kuat dengan firman yang akan hidup imannya, dan iman itu yang akan membuat mulut singa-singa itu ditutup. Saudara bisa bayangkan dari pasal 6, Darius Raja Medi Parsi, dia sayang sekali padanya. Sementara prajurit-prajurit, pembesar-pembesar, menteri-menteri dari kerajaan Medi Parsi, mereka yang suka padanya, karena Daniel sangat dekat dengan raja. Maka orang berunding di luar Daniel, orang berunding, orang putuskan, orang cari masalah bagaimana menjebloskan Daniel untuk bisa masuk ke gua singa. Maka orang bilang begini, orang tidak bisa dapat kesalahan Daniel di dalam kepemerintahan, karena Daniel orang jujur. Yang bisa orang dapat dia salah, tapi orang boleh dapat dia salah cuma dalam ibadah. Wah, saudara, maka orang datang para raja, orang so berunding, orang so rapat bersama. Maka orang raja kasih keluar surat, bilang ke masyarakat, kepada bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintahan Medi Parsi, bahwa selama 30 hari ke depan tidak boleh ada orang yang minta kepada Tuhan mana, kepada dewa mana, kepada Allah mana, kepada manusia mana, selain kepada raja saja. Raja ini jadi bangga sekali, karena saudara ternyata dia tempat pelarian. Semua orang hanya datang kepada dia, tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan, tidak butuh Allah, tidak butuh dewa, cuma Raja Darius. Maka dia bilang, oke, baik, kita keluarkan surat, bikin surat, selama 30 hari tidak boleh ada manusia dimanapun yang menyembah Allah mana, Tuhan mana, dewa mana, dan meminta kepada manusia yang lain selain kepada Tuhan Raja Darius. Dicap meterai dengan cincin meterai, maka aturan itu sah, tidak boleh dirubah. Tiba-tiba berapa waktu kemudian baik para menteri bilang, Raja, bukankah sudah keluar bahwa selama 30 hari orang tidak boleh minta kepada Tuhan mana, Allah mana, dewa mana, manusia mana selain kepada Tuhan Raja? Dibilang betul, dan tidak berubah kan? Tidak berubah. Ternyata orang bilang, orang dapati Daniel, dia meminta kepada Tuhan mereka, kepada Tuhannya,
Satu hari 3 kali dia berdoa di kamar lotengnya menghadap Yerusalem. Darius mendengar, Darius sedih. Karena saudara dia sayang Daniel, maka dia berusaha bagaimana melepaskan Daniel daripada gua singa sebagai ancaman. Ya, saudara, tetapi mereka desak kepada malam saudara, mereka desak. Kamu tidak boleh berubah, tidak boleh ada perubahan dalam keputusan. Maka Darius kasih keluar perintah, tangkap Daniel, jeblos ke dalam gua singa. Waktu Daniel sudah diikat dan dilepaskan ke gua singa, Darius bisa Daniel, biar Tuhanmu yang engkau sembah itu dapat melepaskan engkau dari mulut singa. Maka saudara, dia masuk ke istana, dia tidak mau dihibur. Sepi istana, kerajaan sepi. Dia satu malam itu saudara, dia merenung, dia sakit hati, kecewa, dia kasihkan terhadap Daniel. Subuh-subuh masih gelap, dia ambil keputusan, dia pergi di pinggir gua singa yang sudah ditutup dengan batu dan dicatat stempel meterai raja dan stempel daripada para pembesar kerajaan. Dia bisa dengan suara pelan, Daniel. Dia mau orang lain dengar bersuara, dia bisa Daniel. Apakah Tuhanmu sanggup melepaskan engkau dari mulut singa? Tiba-tiba dia dengar suara dari bawah, hidup ya Tuanku Raja, hidup Tuanku, dan seterusnya. Allah yang saya sembah adalah Allah yang dahsyat. Dia sanggup melepaskan saya dari mulut singa-singa, sehingga tidak ada satu ekor singa pun yang menerkam aku. Ya, itu pertanda saya tidak salah di hadapan Tuhan dan saya tidak berbuat jahat kepada Tuanku Raja. Darius pagi-pagi itu langsung kasih pengumuman di kerajaan. Dia bilang, dia kumpul semua pembesar, tarik Daniel dari dalam gua singa. Dia bilang, masa mana ada manusia boleh hidup di gua singa yang tidak makan, yang sudah dibiarkan lapar? Mana ada manusia boleh hidup? Maka saudara, mereka dengan tertawa kecil di hati karena raja bilang tarik Daniel. Maka saudara, mereka coba lepaskan tali. Dorang kaget ada yang pegang. Waktu dorang tarik, betul Daniel muncul, dan dorang lihat Daniel tidak ada satu garis cakar singa kepada tubuh daripada Daniel. Maka Darius kasih keluar surat pengumuman bahwa mulai dari sekarang semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel, karena itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Saudara dengar saya, kapan orang boleh jadi saksi? Kalau orang bisa menjaga orang hati untuk tidak tawar dalam kondisi zaman sekarang, orang jaga orang hati untuk tetap punya kasih, dan orang jaga persekutuan, jaga persatuan, jaga kesatuan, sehingga saudara, orang-orang akan lihat orang bilang luar biasa. Walaupun jemaat itu kecil, maka orang bersatu. Walaupun jemaat itu kecil, maka orang kompak. Walaupun keluarga itu sederhana, maka orang aku sayang. Orang semua akan kami pertama. Orang akan jadi berkat. Amin saudara. Ya, jangan terpancing dengan suara auman singa yang ada di luar. Ya, jaga hati. Amin firman Allah. Mari kita datang kepada Tuhan.